Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah duha yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih dianugerahi kekuatan, kesanggupan, kemauan, dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-8, dengan harapan hari ini dapat kita lakukan ibadah Ramadan itu dengan baik. Demikian pula hari-hari selanjutnya lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita panjatkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian duha rahimakumullah. Suatu saat ada seseorang lapor kepada Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang tinggal di kota Basrah. Karena tinggal di kota Basrah, maka kemudian beliau juga digelari Al-Basri. Basri itu dari kata Basrah. Beliau mengatakan, "Ya Syekh, saya temukan dalam Al-Quran suatu ayat, yaitu Ud'uni astajib lakum. Berdoalah sekalian, memohonlah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan." Nah, ini tuntunan Quran. Kalau kita memohon langsung pada Allah, tidak kepada manusia, tidak kepada pepohonan, tidak kepada ulama, tidak kepada orang soleh, tapi langsung pada Allah. Namun, ini orang tadi meneruskan, kenyataannya setiap malam saya selalu berdoa, memohon pada Allah, tetapi sampai kini doaku itu tidak terkabul, permohonanku tidak diijabah. Oleh karena itu saya bertanya, apa benar ayat tadi? Kalau ayat tadi benar, pasti Allah akan mengabulkan doa-doaku. Tapi ternyata sampai saat ini doaku tidak dikabulkan. Gimana ini Ustaz? Gimana nih Syekh? Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri tersenyum menjawab dalam bahasa mereka, "Araftumullaha walam tu'tu haqqahu." Apa artinya? Kamu mengenal Allah, tahu tuntunan-tuntunannya, tahu ajaran-ajarannya, namun kamu tidak memberikan hak-hak Allah.
Padahal Allah ketika menciptakan segala sesuatu selalu berpasangan. Ada pria, ada wanita. Ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk. Nah, ada hak dan ada kewajiban. Bapak-bapak punya hak dari istri-istrinya. Tapi bapak-bapak juga punya kewajiban terhadap istrinya. Ibu-ibu juga punya hak dari sang suami. Tapi ibu-ibu juga punya kewajiban terhadap suami. Apa kewajiban suami terhadap istri? Satu, memperlakukan dengan kasih sayang. Menghargai eksistensinya. Menghormati posisinya. Kemudian yang terlebih lagi siap memberikan nafkah kepada istrinya. Ini kewajiban. Tapi bapak-bapak setelah memberi kewajiban juga punya hak. Haknya apa? Untuk dihargai sebagai kepala rumah tangga. Untuk diikuti, didengar petuah dan nasihatnya dan peringatan-peringatannya. Untuk dilayani oleh para istri. Juga untuk dihormati keadaannya. Nah, ini hak dan kewajiban. Kita mengenal Allah. Allah pun punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban Allah terhadap makhluk apa? Memberikan rahmat, mengampuni dosanya, memaafkan kesalahannya, membuat umatnya, makhluknya sejahtera. Tapi haknya apa? Hak itu adalah dari makhluk kepada Allah. Haknya makhluk wajib meyakini Allah itu Esa. Haknya makhluk wajib beribadah kepadanya. Haknya makhluk wajib memohon berdoa hanya kepada Allah. Nah, di sini kamu mengenal Allah, wahai santriku. Coba diingat-ingat, apakah kamu telah memberikan hak Allah dengan baik, dengan benar? Ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bagaimana itu ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apa artinya? Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Nabi Muhammad, apabila ada hamba-hambaku, apabila ada manusia bertanya tentang diriku, bertanya tentang Allah, jawab, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawab, Allah itu dekat. Kemudian ayat selanjutnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah pasti mengabulkan doa-doa orang-orang yang memohon kepada Allah. Nah, ini penguat tadi itu. Tapi ternyata kalau tadi ud'uni astajib lakum, hanya itu. Tapi kalau ayat 186 dari surat Al-Baqarah ada dua syarat. Syaratnya apa? Fal yastajibuli
wal yu'minu bi. Syarat pertama, fal yastajibuli, hendaknya dia memberikan atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Allah punya hak, maka manusia wajib memberikan hak Allah itu dengan melakukan kewajibannya. Kewajibannya apa? Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman itu? Iman adalah al-iqrar at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal a'mal bil arkan. Jadi iman itu menyangkut 3 hal. 1, membenarkan dengan hati, meyakini Allah memang esa, Allah tidak ada duanya. Diyakini. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisan keyakinan itu. Kalau dalam tuntunan Islam, mengucapkan itu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ikrar bil lisan. Sudah cukupkah? Belum. Ada unsur ketiga, wal a'mal bil arkan, dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah yang telah ditetapkan. Nah, ini melaksanakan ajaran ini artinya kita memberikan hak Allah. Di antara ajarannya apa? 1, melaksanakan ibadah sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah melaksanakan semuanya. 2, melaksanakan ibadah puasa. Saat ini sedang berpuasa. Wajib ya, puasa Ramadan. 3, mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Bulan ini minimal bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang 45.000, ada yang 50.000, atau berupa beras 3,5 liter atau 2,5 kilo. Nah, ini minimal. Ada pula yang sadar kemudian mengeluarkan zakat malnya. Apabila memiliki kekayaan lebih dari 90 gram emas harganya, maka kemudian dizakati 2,5%. Nah, insya Allah umat Islam akan melaksanakannya, dan mereka lebih memilih pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ternyata sepanjang April. Kalau menurut pemerintah dari tanggal 3 kemudian sampai, karena lebarannya dicantumkan tanggal 2, kemungkinan sampai tanggal 1, itu puasanya. Nah, lainnya ibadah umroh atau haji. Banyak diantara bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakannya. Bisa jadi umrohnya yang lebih murah, atau ibadah hajinya lebih mahal dan lebih lama waktunya. Kemarin-kemarin umroh itu mahal karena harus karantina. Nah, sekarang ternyata sudah dihapus. Jadi biasanya ibadah umroh itu 9 hari. Nah, ini memberikan hak Allah yang terkait dengan syariat ibadah. Ada lagi hak Allah yang terkait lain. Apa itu? Melaksanakan kebajikan-kebajikan, amal soleh. Nah, bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu menolong tetangga yang kesulitan, menghibur teman yang kesusahan, membantu mereka yang kekurangan. Nah, ini amal soleh. Atau menasehati orang yang salah. Ini amal soleh.
Ini memberikan hak Allah. Kalau seorang manusia rajin ibadah, tapi selalu konflik dengan tetangga, bertengkar dengan saudara, maka ini salah satu hak Allah tidak dilakukan, tidak diberikan. Sehingga di sini ada keseimbangan. Berbuat baik kepada Allah dengan ibadah, berbuat baik pada sama dengan amal soleh. Nah itu. Nah itu. Kemudian syarat kedua, Pak. Kalau syarat pertama, fal yastajibuli, hendaknya memberikan hak-hak Allah. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, hendaknya yakin kepada Allah dan percaya kalau doanya dikabulkan. Nah, harus percaya. Bagaimana percaya doa dikabulkan? Tentu apabila doanya itu wajar. Doanya tidak memohon sesuatu yang di luar kemampuan. Misalnya sekarang tahun 2024 ada pemilu. Saya dari sekarang qiyamul lail, tahajud, sholat tahajud, berdoa, ya Allah, pada pemilu nanti pilihlah saya menjadi wali kota Tangerang Selatan. Kira-kira doa itu dikabulkan enggak? Enggak akan dikabulkan Allah. Kenapa? Di luar posisi saya. Saya bukan anggota partai. Saya tidak kaya. Karena kalau mau jadi kepala daerah itu harus kaya. Harus memberi uang ke partai. Partai mengatakan, kamu mau dicalonkan wali kota? Mau, bayar sekian. Setelah itu apa? Satu partai kadang-kadang nggak cukup. Minta dukungan partai lain. Wah, partai saya di DPRD Tangsel, sini Tangsel ya, punya kursi 5. Berani gak satu kursi 500 juta? Berarti 5 kamu harus bayar 2,5 miliar. Wah, kalau nggak kaya dari mana duitnya? Itu baru partai. Belum nanti kampanye. Waktu kampanye masang baliho, masang iklan. Apakah calon kepala daerah nempelkan sendiri? Tidak. Ada tim suksesnya. Tim sukses gratis nggak? Nggak ada gratis sekarang. Yang paling enak kalau pemilu itu tim sukses. Walaupun calonnya kalah, dia sudah sukses dapat duit. Calonnya bilang, nih ada uang 100 juta. Pesen kaos, pesen baliho, tempelkan. Apakah 100 juta digunakan semua? Tidak. Minimal 10 juta masuk kantong dulu. Ada yang 25 juta masuk kantong untuk diri sendiri. Baru lainnya buat pamflet, buat kaos, ditempel. Mana laporannya? Oh, laporan gampang dibuat. Tapi dia sudah sukses. Kalah. Silahkan kalah, saya sudah sukses. Nah itu. Kalau nggak kaya, nggak bisa. Dulu tahun 2019-18 ya, Prabowo itu mengatakan, untuk jadi gubernur, paket hemat minimal 300 miliar. Kalau saya punya 300 miliar deposito gitu sudah ungkang-ungkang enak ya. Untuk nyalon gubernur belum tentu terpilih, habis itu duit ya. Itu paket hemat katanya. Ya. Di sini harus percaya bahwa doanya itu dikabulkan Allah. Untuk dikabulkan, doa itu harus sesuai dengan posisinya. Ya Allah,
anugerahkanlah kesehatan pada saya. Tiap malam saya begadang, jalan-jalan kemana-mana. Sehat nggak itu? Nggak akan sehat. Begadang apalagi di luar rumah, merusak jasmani. Kenapa? Ketika keluar rumah pada waktu malam, udara dingin. Udara dingin itu mengandung air. Kalau seseorang terbiasa di tempat terbuka pada waktu malam, dia mengisap udara ketika bernafas, dan yang dihisap bukan hanya udara, ada titik-titik air. Lama-kelamaan air yang mengendap dalam paru tidak dikeluarkan, maka akan menjadi penyakit namanya paru-paru basah. Pernah dengar nggak itu paru-paru basah? Karena dalam rongga parunya terdapat cairan-cairan. Dari mana itu? Dari udara yang dihisap karena terlalu banyak di tempat terbuka. Nah itu. Bisa nggak sehat? Nggak mau melakukan akan sulit. Tapi kalau kita memohon, berdoa, dan berjuang, dan melakukan kegiatan, ya Allah, jadikanlah dalam ujian ini saya termasuk yang lulus dengan nilai baik. Saya ikuti dengan belajar, membaca semua materi yang akan diujikan. Ini namanya ada keseimbangan antara usaha dan doa. Karena itu dalam pepatah Latin ada ungkapan ora et labora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja. Kalau dalam Islam ada, bahkan itu termasuk suatu ayat. Apa itu? Wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah doa kepada Allah dengan bekerja dan berdoa. As-sabr itu artinya berjuang, berusaha. As-shalah itu artinya doa. Nah, seimbang. Maka di sini ada syarat tadi kalau ingin dikabulkan doa. Syarat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 tadi syaratnya 2. Fal yastajibuli. Syarat keduanya wal yu'minu bi. Nah, ini artinya apa? Dia memohon pada Allah, tapi juga memberikan hak Allah, melakukan kewajiban. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri tadi, araftumullaha walam tu'tu haqqahu. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak memberikan hak-hak Allah. Mustahil doamu dikabulkan. Nah, kemudian yang kedua, araftumur rasul. Kamu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tatba'u sunnatahu. Kamu mengenal Rasul, tapi kamu tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau Allah mengikuti tuntunannya, mengikuti perintahnya, mengikuti syariatnya. Kalau kepada Rasul melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasul apa? Gampang. Misalnya sunnah Rasul yang gampang saja. Kalau makan dengan tangan kanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang makan tangan kiri? Nah, kadang-kadang ada ya. Kalau makan, minum, tidak boleh berdiri. Nah ini saya masih kadang-kadang lihat orang minum sambil berdiri. Nah ini nggak boleh. Saya melihat tayangan TV. Ada olahraga voli. Voli. Kemudian ketika time out, pelatihnya minta time out, pemainnya keluar untuk dinasihati, masang strategi. Kemudian ada yang memberikan botol-botol minuman pada pemain. Ada yang buka langsung minum sambil dengarkan. Tapi yang saya tersentuh, beberapa
ambil botol minum, dibuka, kemudian jongkok duduk. Jadi sambil mendengarkan dia duduk. Saya lihat, wah ini melaksanakan sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul apa? Apabila minum, duduklah. Nah, ini yang mudah itu. Yang mudah lagi, sunnah Rasul. Bila akan melakukan kebaikan, mulailah dari yang kanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari memakai baju. Sunnah Rasul apa? Pakailah, masukkan tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Saya kadang-kadang melihat ada yang tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Nah, sunnah Rasul kanan dulu, baru kiri. Mau pakai sandal, mau pakai sepatu, pakailah yang kanan dulu, baru kiri. Ini remeh kan? Kecil. Tapi ini justru ujian bagi kita. Mau nggak mengikuti sunnah Rasul? Sehingga ada baiknya ketika akan pakai sandal, ittiba'an li sunnati Rasulillah. Mengikuti sunnah Rasul mulai dengan kanan dulu. Nah, itu kalau kita mengikuti sunnah Rasul, yakinlah hati kita akan dekat dengan Rasul. Karena setiap melakukan kegiatan yang teringat gimana Rasulullah melakukan. Oh begini, saya ikuti. Akan dekat. Karena Rasulullah ada di hati kita. Kalau Rasulullah ada di hati kita, insya Allah Rasul pun akan mendekat pada kita dan akan selalu membantu kita ketika memohon atau berdoa. Ada hadis. Apa hadisnya? Hadis itu mengatakan doa seorang mukmin tidak akan sampai kepada Allah bila ketika berdoa tidak diawali dengan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak disebut sholawat ini, doa itu tidak akan nyampe. Nah ini hadis itu ya. Sehingga setiap orang yang memimpin doa selalu mengawali dengan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mesti begitu. Bagaimana kalau tidak akan nyampe doa kita. Karena itulah diantara araftumur rasul sallallahu alaihi wasallam walam tu'tu haqqa walam tattabi'u sunnatah. Kamu mengenal Rasulullah, kamu mencintainya, tapi kamu tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukti cinta kita kepada Rasul adalah kesiapan kita mengikuti sunnahnya. Dulu tahun 90-an, 80-an ya. Tahun 80-an, ini ibu-ibu masih remaja. Pangeran Inggris, Pangeran Charles nikah dengan Lady Di. Lady Di itu apa? Seorang wanita Inggris populer, tapi potong rambutnya beda dari yang lain. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak itu? Tahun 80-an, masih usia berapa itu? Sampai Indonesia sendiri banyak gadis-gadis yang potong rambutnya seperti Lady Di. Kenapa? Mereka kagum pada Lady Di sehingga mengikuti mode potongan rambut. Nah, ini Lady Di. Tapi sekarang sudah banyak yang lupa itu, nggak ada. Tapi Rasulullah sepanjang hayat sudah 1.500 tahun, 1 miliar manusia lebih, 1,5 miliar lebih selalu mengikuti sunnahnya.
Apa paling tidak? Paling tidak melaksanakan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat, dari mana tahu caranya Allahu Akbar? Apa ada dalam Quran? Nggak ada. Ada nggak dalam Quran setelah Allahu Akbar mengucapkan doa iftitah? Nggak ada tuntunannya dalam Quran. Dari mana? Sunnah Rasulullah. Jadi di sini, maka itu ketika kita mencintai Rasul, konsekuensinya kita harus ikhlas mengikuti sunnahnya. Saat mengikuti sunnahnya, maka Rasul akan membantu kita agar doa yang dipanjatkan itu dikabulkan Allah. Nah, jadi ya, sehingga Syekh Hasan Basri tadi mengatakan, araftumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam tattabi'u sunnatahu. Kamu mengenal Rasul, bahkan kamu mengatakan mencintai Rasul, tapi kamu tidak melaksanakan, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana Rasul bisa membantu agar doa kita dikabulkan? Nah, di situ. Kemudian yang ketiga, araftumul jannah walam ta'malu lil wusul ilaiha. Apa artinya? Kamu mengenal surga, suatu tempat yang berisi kenikmatan, suatu lokasi yang kita rindukan, suatu tempat yang ingin kita tinggal di dalamnya. Namun kamu tidak melakukan sesuatu yang mengarahkan ke surga. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doamu? Bagaimana cara mendapatkan surga? Cara mendapatkan surga dalam surat Al-Baqarah ayat 25 diungkapkan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Apa artinya? Beritahu mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, jadi di sini artinya apa? Artinya adalah kalau kita menginginkan untuk mendapat surga, syaratnya apa? Syarat pertama iman tadi. Iman itu apa? Tadi 3 unsur. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan keyakinan tadi dengan perbuatan, yaitu melakukan, mengerjakan tuntunan-tuntunan Allah. Ini yang terkait dengan ibadah. Wa amilus sholihat, yaitu dengan cara apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh untuk membantu, menolong manusia atau makhluk lainnya. Bahkan dalam surat Al-Bayyinah diungkapkan, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan lanjutnya, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Apa artinya? Balasannya dari Allah berupa surga dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dan mereka akan hidup kekal selamanya. Nah, jadi di situ kita mengenal surga,
Kita ingin tinggal di dalamnya. Kita ingin mendapatkan kebaikan di surga. Syaratnya apa? Syaratnya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri pada surga. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengajak kita pada surga. Salah satu yang paling gampang, misalnya ibu-ibu dengan putra-putrinya. Nak, mau nggak saya ajak ke surga? Mau bu, ayo sholat jamaah bareng. Nah, ngajak sholat itu sudah suatu hal yang mengarahkan kita ke surga. Ayo saya ajak sholat bareng. Nah, itu padahal hanya ngajak sholat, tapi itu salah satu hal yang mengarahkan ke surga. Ayo, Ramadan bulan berkah, kita berinfak untuk diberikan fakir miskin. Mau enggak? Nah, saya pernah ada seorang ibu mengkritik temannya. Dia bertanya, Bu, kok bagi-bagi sedekah, baksos, tidak ngajak-ngajak kami? Ibu ini mau masuk surga tapi sendirian. Kalau masuk surga, ajak-ajak kami dong. Nah, ngajak itu apa? Dengan hanya, yuk saya mau bakso, siapa yang mau ikut? Nah, itu. Atau ayo kita sama-sama mengumpulkan dana untuk bersedekah. Nah ini apa? Melakukan kegiatan yang mengarahkan pada surga. Ini salah satu cara agar doa kita dikabulkan Allah. Artinya apa? Selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan masyarakat, atau lingkungan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu punya beberapa putra, lebih dari satu. Ada putra, ada putri. Yang satu selalu nurut orang tua, selalu melakukan nasihat-nasihatnya, selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Anak yang lain kalau dinasihati menentang, diajak belajar malah keluyuran, perkataannya keras dan kasar, etika sopan santunnya tidak ada. Nah, kira-kira ketika dua anak tadi minta sesuatu, Pak, belikan laptop dong, karena di sekolah diperlukan. Nah, melihat kondisi, oh ya, segera saya belikan. Yang lainnya, Pak, belikan sepatu dong, ini sudah rusak. Ntar dah, bulan depan. Nah, ditolak. Karena apa? Bukannya ayah tadi tidak punya uang, tapi karena melihat tingkah lakunya, perkataannya yang kasar, tidak nurut pada nasihat orang tua, sehingga ketika orang tua akan mengabulkan itu ada rasa enggan. Nah ini juga demikian. Kalau kita ingin sesuatu yang enak, kita harus mendekati, harus berbuat sesuatu untuk mendapatkannya. Nah di sini, maka kata itu apa? Syekh Hasan Al-Basri, araftumul jannah wa tuhibbuna an taskunu fiha walakin lam ta'malu amalan lil wusul ilaiha. Apa artinya? Kamu mengenal surga dan kamu ingin mendapatkannya sebagai balasan, tapi kamu tidak melakukan kegiatan, tidak mengerjakan sesuatu yang mengarahkan ke surga. Bagaimana dikabulkan? Nah itu ya. Kita karena itu anjuran tadi agar selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, araftumun nar. Kamu mengenal neraka, tempat yang tidak enak,
tempat penyiksaan. Suasananya panas, menyakitkan. Tapi kamu selalu melakukan pekerjaan yang justru mendekatkan ke neraka. Mestinya kamu meninggalkan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan ke neraka, tapi justru melakukannya. Nah, ini kritikan lain. Kita juga karena belajar agama, mengenal surga, mengenal neraka. Ketika mengenal neraka, kita tahu tempat penyiksaan, tempat pembalasan dari orang-orang yang berdosa. Sehingga tidak ada seorang pun yang menjawab, nanti kalau saya mati enaknya masuk neraka aja. Gak ada. Gak ada yang ingin masuk neraka. Apa syaratnya? Mudah. Meninggalkan kemaksiatan, menghindari kemungkaran, menjauhi larangan dan yang haram. Tapi kamu kenal neraka tempat penyiksaan, sebaliknya kamu malah mengerjakan perbuatan yang akan dibalas dengan neraka. Nah, di sini ada enggak di antara kita tahu, di antara umat Islam tahu bahwa mencuri itu dilarang, baik secara agama maupun secara kemasyarakatan, dilarang. Semalam ada tayangan TV, saya lupa setelah maghrib atau ketika akan sahur, mungkin setelah maghrib ya, sambil berbuka, sepasang suami istri tertangkap karena mencuri motor. Dua-duanya digebuki warga. Waduh, saya lihat aduh kasihan sekali, istrinya juga termasuk digebuki karena dua-duanya mencuri. Ternyata ditanya, sudah berapa kali mencuri? 10 kali. Wah, luar biasa. Baru ketangkap saat itu, maka ketika digebuki itu menunjukkan wajah yang kesakitan. Siapa digebuki nggak sakit? Pasti sakit. Sampai luka-luka, sampai bengap ya, bengkak-bengkak, sakit. Nah, ini baru balasan di dunia, menyakitkan. Di akhirat lebih dari itu. Kita semua tahu nggak, kalau melaksanakan yang tidak baik akan mendapat balasan buruk? Tahu. Ketika mencuri tahu nggak dia akan dapat balasan buruk? Tahu. Tapi tetap dilakukan. Nah, bagaimana mungkin orang yang selalu mencuri, orang yang korupsi, orang yang melakukan kemaksiatan itu doanya dikabulkan? Nggak mungkin. Karena itu agar doa dikabulkan, hal-hal seperti ini harus dijauhi. Jangan dilakukan. Nah, ini salah satu unsur agar doa kita tidak ditolak. Harus dilakukan. Kemudian yang kelima, apa? Memahami kondisi diri sendiri. Nah, ini yang penting, seperti tadi sudah disebut. Ketika memahami diri sendiri, maka permohonannya pun selalu disesuaikan dengan kemampuan diri. Ada enggak orang yang malas mendoa pada Allah supaya kaya? Banyak. Dikabulkan enggak? Ya enggak, dia enggak kerja. Tapi ada orang malas minta kaya, dikabulkan. Apa? Tapi mintanya bukan pada Allah. Mintanya pada apa? Pada jin. Mau kamu jadi kaya? Mau. Saya pengen jadi kaya. Tapi ada syaratnya. Berat syaratnya. Sanggup? Sanggup. Apa syaratnya?
ada syaratnya. Tiap tahun kamu harus menyiapkan tumbal untuk jin. Maka itu ada yang tumbalnya pembantunya meninggal. Ada itu di YouTube itu ya. Itu untuk penglaris. Tapi tiap tahun harus ada tumbal. Maka pemilik tadi yang dijadikan tumbal adalah setiap tahun salah satu pelayannya. Sehingga setiap tahun ada satu pelayan yang meninggal tidak wajar. Ketika itu ada orang melamar pekerjaan. Oh ya, diterima dengan baik. Mau? Ya, sekarang di sini. Digaji lumayan. Fasilitas baik. Kemudian ketika di restorannya ada kamar yang dikunci. Ini kok kamar dikunci terus nggak boleh? Jangan, itu nggak boleh dimasukin. Kalau nekat nanti ada bahaya. Terus ada yang cerita di sini gini. Akhirnya dia maksa. Wah, ternyata kamar tadi merupakan suatu tempat pemujaan. Kemudian dia cari informasi dari orang sekitar, dari tetangga. Ternyata diberitahu setiap tahun pasti ada tumbal dari salah satu karyawan agar restoran itu tetap laris. Nah, akhirnya dia belum selesai keluar karena takut. Tapi ternyata betul ada yang miara tuyul, ada yang babi ngepet. Itu orang-orang malas tapi pengen kaya nggak kerja. Nah, tapi kalau secara wajar pada Allah, Allah akan mengabulkan, tapi ada syarat-syaratnya. Nah ini yang seringkali syarat itu harus kerja keras, harus punya ilmunya, harus cari tempat yang sesuai. Nah ini kadang-kadang ada yang nggak sanggup, ada yang inginnya cepat kaya, maka tidak kepada Allah kalau tidak wajar. Kalau kepada Allah, doa itu akan dikabulkan bila sesuai dengan kondisi diri sendiri. Kalau tidak sesuai, sulit terkabulnya doa. Sehingga dengan itu, Syekh Hasan Al-Basri tadi mengingatkan, paling tidak ada 5 syarat agar doa dikabulkan. 1, selalu menunaikan kewajiban untuk memberikan hak pada Allah. Kedua, selalu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peri kehidupan kita. Yang ketiga, selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah untuk mendapatkan surga, mendekatkan pada surga. Yang keempat, menghindari kemaksiatan, kemungkaran dalam rangka menjauhi neraka. Dan yang kelima, mengenal diri sendiri sehingga doa yang dipanjatkan sesuai dengan kapasitas, dengan keadaan yang ada pada diri sendiri. Nah, ini 5 hal. Sehingga berdasar tuntunan ini ada baiknya kalau kita mengkaji ulang. Apakah saya selalu berdoa? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu selalu berdoa paling tidak setelah sholat wajib. Zikir dulu. Apa zikirnya? Astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Dan diakhiri Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad angkuli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Minta ampun dosa, tapi setelah sholat mengerjakan maksiat. Diampuni enggak dosanya? Enggak diampuni. Dosa hanya diampuni kalau diikuti dengan
keyakinan untuk bertaubat, serta tidak mengulang perbuatan itu lagi. Seperti yang diajarkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang selalu berbuat zalim pada diri sendiri atau melakukan kemungkaran-kemungkaran kemudian ingat pada Allah. Kenapa ingat? Aduh, Allah Maha benar. Kenapa saya melakukan kesalahan? Allah Maha baik. Kenapa saya mengerjakan yang buruk? Nah, di situ timbul penyesalan. Karena bertentangan dengan ajaran Allah. Ini zakarullah itu tadi berzikir, ingat pada Allah, kemudian timbul penyesalan karena melakukan hal yang bertentangan. Maka diikuti istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim. Kenapa pada Allah? Karena Allah lah yang berwenang untuk mengampuni dosa. Dalam agama lain, yang berwenang mengampuni dosa itu pendetanya. Jadi tiap ibadah kita diwajibkan mengaku dosa, minta ampun dosa. Nah, itu dalam agama lain. Kalau dalam Islam, mengaku dosa, minta ampun dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Nah, di situ bedanya. Sehingga wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, yang penting lagi walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini. Jadi seperti tadi saya katakan, minta ampun pada Allah, Rabbighfirli. Nah, ada lagi Rabbighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tapi setelah mohon doa, melakukan lagi. Nah, ini doanya tidak diampuni. Kenapa? Karena diulang lagi. Nah, sehingga karena itu ada kata-kata walam yusirru ala mafal, tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu. Nah, di sini ya. Sehingga dengan demikian kita semua selalu ingin doa dikabulkan. Karena itu harus mengikuti tuntunan ulama tadi, yaitu memberikan hak Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, melakukan perbuatan yang mendekatkan ke surga, menjauhi larangan yang mendekatkan ke neraka. Sehingga kita harus menjauhi neraka dan kemudian memahami potensi diri, keadaan diri, sehingga doa tadi disesuaikan dengan jati diri masing-masing. Baik, sampai di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.